Dalam memilih wadah penyimpanan untuk empasi itu tidak boleh sembarangan ya Mams. Kenapa? Karena salah-salah bisa mengakibatkan empasi cepat basi dan parahnya empasi bisa terkontaminasi dari bahan kimia yang terkandung pada wadah. Menurut Dr. Tan, wadah yang direkomendasikan adalah yang berbahan kaca seperti ini atau yang berbahan keramik dengan tutup yang rapat ya Mams. Untuk mereknya apapun yang penting bahannya seperti ini. Kenapa? Karena ketika menyimpan empasi di wadah kaca dan disimpan di chiller kulkas, lalu untuk menghangatkannya kembali ini menggunakan wadah yang sama. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kontaminasi silang dari lingkungan. Selanjutnya ada wadah penyimpanan dengan berbahan plastik yang sudah ber-BPA free. Ini saya menggunakan Tupperware dan juga Baby Safe. Kekurangannya ini hanya bisa digunakan untuk menyimpan empasi saja, tapi tidak dianjurkan dan tidak disarankan untuk menghangatkan. Kenapa? Meskipun sudah ber-BPA free, plastik tetaplah plastik. Zat molekul aditif yang terdapat pada wadah plastik tersebut akan memuai dan akan mengkontaminasi empasi bayi. Lalu bagaimana cara menyajikan empasi yang telah disimpan menggunakan wadah plastik seperti ini? Penasaran? Yuk sambil praktik biar lebih mudahnya. Ini buburnya udah matang ya Mams, jadi tinggal kita bagi aja ke 3 wadah untuk 3 kali makan. Kenapa saya pakai 3 wadah yang berbeda? Ini mau saya contohin aja karena kebetulan Baby Faizan itu makannya udah tanpa disaring atau tanpa diulek. Jadi kalau misalnya udah matang langsung aja diwadahin ke wadah kaca dan di wadah Tupperware. Tapi untuk wadah Tupperware pada saat penyajian ini nggak perlu ya Mams dikukus atau dihangatkan. Jadi penyajiannya memang kondisinya dingin. Nah ini cocok banget kalau misalkan bayi sedang tumbuh gigi, karena kan ada sensasi dinginnya Mams ya. Ini wadah kaca sama wadah Tupperware-nya udah selesai, tinggal ditutup rapet-rapet dan tinggal dimasukin ke kulkas bagian chiller. Untuk yang mangkok biru, ini mau saya contohin bagi bayi yang masih mengkonsumsi empasi dengan tekstur saling lumat. Jadi menurut Dr. Tan, selama proses penyaringan tersebut, ada kemungkinan terjadinya kontaminasi dari lingkungan. Sebaiknya sebelum disimpan di chiller kulkas, empasi yang sudah disaring itu harus melalui proses pasteurisasi. Apa itu proses pasteurisasi? Yuk kita lihat. Jadi, proses pasteurisasi adalah proses pemanasan kembali empasi yang telah melalui proses penyaringan untuk membunuh mikroba dengan suhu di atas 75 derajat Celcius. Ini suhunya sudah 75, lalu kompornya dimatikan dan masukkan empasi dan tunggu sampai 5 detik. Setelah itu diangkat, langsung ditutup rapat-rapat menggunakan tutup dan tinggal disimpan di kulkas. Selanjutnya stok empasi untuk makan selanjutnya ini mau disimpan di kulkas di bagian chiller dan pastikan kondisi kulkasnya itu tidak penuh sesak ya Mams dan suhunya itu di bawah 5 derajat Celcius. Kenapa? Karena suhu di antara 5 sampai 60 derajat Celcius itu mengakibatkan empasi cepat basi. Selanjutnya saya mau menyajikan empasi untuk Baby Faizan karena kebetulan udah jamnya makan nih Mams. Nah sebelum dihangatkan atau dikukus ini mau saya tambahkan wortel. Kenapa nggak dari awal aja? Karena pada saat proses penghangatan yang kedua itu nutrisi dan juga vitamin yang terkandung pada sayuran akan hilang. Jadi lebih baik pada saat mau makan aja ya Mams. Oh ya, ini pada saat mengukus ini pastikan suhunya sudah di atas 60 derajat Celcius dan dikukus selama 5 menit. Nah tinggal diangkat lalu diadem-ademin sebentar dan disajikan di kecil. Adi mau yuk baca doa dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma